Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya begini. Biasanya kan hukum kehidupan menyampaikan pesan kepada kita, orang yang dekat dengan pemilik kekuasaan, maka akan lebih mudah mendapatkan akses dan ketenangan, kan? Ya. Anda dekat misalnya, maaf ya, dengan seorang pemimpin, maka ketika kesulitan akan lebih mudah kesulitan itu diselesaikan karena kedekatan Anda. Bahkan nggak minta pun bisa ditanya, ya. Apalagi yang dekat dengan Allah. Apalagi yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa terbuka. Sakit yang mustahil bisa sembuh. Ya, kesulitan yang mustahil bisa lepas. Ya, segalanya bisa terkabul. Karena itu ada rumus dalam Al-Quran. Ini dibuka dengan ayat ini, rumus pertama di Quran. Jika Anda memiliki satu hajat, satu keperluan yang sulitnya luar biasa, bahkan mustahil menurut manusia, rumus Qurannya, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda pada Allah. Kalau bisa saya sarankan, lakukan amalan yang umumnya orang tidak melakukan itu. Ya. Misal, maaf, orang tidur malam Anda tahajud. Ya. Orang cuma sholat fardu dan tahajud, Anda keluarkan semua sholat yang ada di Quran dan hadis. Keluarkan tuh. Ya. Coba selama ini, selama hidup puluhan tahun, sudah sholat apa saja? Jangan-jangan masih dikasih kesempatan sholat sampai siang ini, karena ada beberapa sholat yang belum pernah dikerjakan. Ya. Kalau baru sholat fardu aja jangan bangga, fardu itu cuma standar. Ya. Kalau baru sholat tahajud, yang lain sudah banyak yang tahajud, ketinggalan. Zaman Nabi bahkan ada yang sampai khatam Quran. Ya, ketinggalan kita. Coba cek, lihat. Termasuk siang, kalau orang lain makan, Anda coba puasa. Kalau cuma puasa Senin, orang sudah puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis, orang sudah ayamul bid. Anda ayamul bid, jangan dulu bangga. Orang ada yang puasa daun. Masya Allah, sehari puasa, sehari tidak dia. Nah, jadi kalau Anda punya sesuatu yang diinginkan, tingkatkan amal soleh supaya lebih dekat dengan Allah. Ini rumusnya. Nanti silahkan cek sendiri ya. Quran surah ke-21, ini sunnah para nabi dulu dan orang-orang soleh. Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya, dari ayat 83 sampai 92. Ya, nanti cek sendiri. Dari ayat 83 sampai 92. Nanti di situ dikisahkan Pak Ibu sekalian, kisah orang-orang yang luar biasa. Maaf, ada yang sakit, penyakitnya kata para dokter mustahil, sudah give up mereka, hand up, gak mungkin sembuh. Ada yang Masya Allah, maaf, sudah puluhan tahun, ya rambutnya sudah beruban, kemudian fisiknya sudah lemah, istrinya divonis secara medis monopause dan mandul. Alhamdulillah, mustahil punya keturunan. Ada lagi yang masuk ke perut ikan paus, ayat 87-nya sampai 88. Wadannuni idzahaba mughadiba, ya. Masuk ke perut ikan paus, Pak. Ya. Ada di sini yang pernah masuk ke perut ikan paus? Tidak mudah itu ya. Suasana pekat, gelap segala rupa. Tapi yang menarik begini, ketika beliau ini diselamatkan dari perut ikan paus, bahasa Qur'annya bukan menyelamatkan, mengeluarkan ikan paus, bukan. Ya, bukan. Najainahu minal ghammi, kami keluarkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Jadi maksudnya nanti di masa depan ada orang yang punya kesulitan sampai seakan-akan gelap matanya itu, tidak harus masuk perut ikan paus. Ya. Anda ada orang iseng di pekerjaan, ada masalah di rumah tangga sampai gelap, capek, ya. Keluar matahari bersinar terang tapi keadaan kita kayak gelap. Ya, bingung jalan kemana-mana, itu ada, ya, ada amalannya. Dan ujung ayatnya mengatakan kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu bisa diberikan solusi oleh Allah karena memperbanyak amal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, poin terbesarnya kembali ke Al-Maidah ayat 27, ya. Ketika keduanya menyampaikan amalan-amalan tadi sebagai kurban kedekatan kepada Allah, ternyata yang diterima yang serius. Yang jelek tidak. Tapi yang mau saya sampaikan, karena penyakit iri hati tadi sudah diresapkan oleh iblis dalam diri orang yang pertama tadi, kakaknya. Ya. Lihat kalimatnya. Qala la'aqtulannak. Ketika adiknya diterima korbannya, kalimat yang mengalir di lisannya bukan kalimat selamat ya, ternyata kamu yang diterima. Sudah rupanya Allah berkenan kamu aja yang menikah dengan dia misal. Ya. Ternyata kalimatnya bukan itu. Kalimat yang keluar, saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, iri hati, saking bahayanya, dia bisa menularkan pada organ-organ yang lainnya untuk keluar hal-hal yang buruk. Jadi kalau orang sudah kena sifat iri hati, itu dari lubuk hati yang paling dalam, begitu keluar ke lisan bukan yang baik-baik, lisannya pasti kotor. Coba cek ya, maaf, Anda bertemu teman yang sedang iri hati, pasti kata-katanya kotor semua tuh. Tahu nggak kamu? Padahal saya yang duluan masuk kerja di sana, dia yang dipromosikan. Ya, semuanya buruk aja. Semuanya akan jelek, tidak nyaman gitu. Ya. Masuk ke tangan juga buruk, ya. Masuk ke kaki buruk. Ya.
Orang jalan biasa-biasa aja, dia jalan cepat-cepat. Kenapa sih kamu cepat-cepat begitu? Itu dia udah datang tuh, saya nggak senang lihat dia. Banyak hal terjadi. Ya. Ini kalimat muncul, qala la aqtulannak, dijawab oleh adiknya karena adiknya tidak kena penyakit ini, dia katakan, lihat kalimatnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini bukan urusan nikah dengan bukan, sudah itu jauh. Ini hanya isyarat dari Allah supaya kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kalimat itu terjadilah pembunuhan. Anda bisa bayangkan tahapan-tahapannya, iri hati, muncul amalan yang buruk, keluar kata-kata kotor, terakhir terjadi perbuatan yang sangat nista dalam kehidupan. Pembunuhan terjadi pertama kali di muka bumi oleh seorang anak Nabi ketika terkena penyakit iri hati. Jelas di sini? Maka yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, sumber penyakit ini adalah setan, diturunkan kepada anak cucu Adam. Sekarang persoalannya, bila anak Nabi saja pertama kali bisa terkena dan berbahaya, maka sekarang pertanyaan kita, bagaimana cara mengenali penyakit ini, cara menghindarinya, dan cara mengerti tentang tipu daya setan. Ya. Nanti satu waktu kita belajar tentang setan ya. Betul, penting. Ya, ini saya sering perhatikan begini, kebanyakan orang belajar yang positif-positif. Ya. Maaf, Anda kalau ke sini ke Masjid Nurul Bahri, lewat jalan yang mulus saja misalnya, tidak pernah ketahuan di mana lubangnya. Anda tidak bisa menghindarinya. Ya. Sahabat Nabi namanya Hudzaifah Al-Yamani. Itu dikenal sebagai orang paradoks. Maksudnya kalau orang belajar yang baik-baik, beliau selalu cari lawannya. Ya. Sahabat yang lain tanya, ya Rasulullah bagaimana surga? Beliau tanya, ya Rasulullah bagaimana neraka? Orang lain, ya Rasulullah bagaimana nikmat dunia? Hudzaifah tanya, ya Rasulullah bagaimana alam kubur? Ya. Sahabat teman lain bertanya, kamu kok nanya yang begitu? Ya. Kata Hudzaifah, kalau yang baik-baik itu sudah wajar diketahui, gampang nyarinya. Tapi kalau kita tidak tahu durinya, bagaimana bisa menghindarinya? Ya. Kamu kenal surga, surga bisa diraih. Tapi kalau nggak kenal neraka, bagaimana menghindarinya? Ya. Kalau malam pertama dunia, gampang didapatkan. Malam pertama alam kubur, bagaimana mempersiapkannya? Jelas ya? Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.